Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masihkah kalian ingat materi pertemuan kemarin ya yang diajarkan oleh Ibu Rida, yaitu materinya tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Nah, pasti kalian sudah tahu ya apa itu surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi yang bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Pribadi ditulis oleh individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Contohnya seperti berikut. Created using Powtoon. Nah, surat resmi biasa juga disebut dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi mengenai hal-hal kedinasan. Nah, anak-anak, itulah tadi materi yang pertemuan minggu lalu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada materi baru, tapi masih menyangkut materi tentang surat pribadi dan surat dinas. Tensi dasar 3.12 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan dengar. Nah, kemudian 4.12 yaitu menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur, teks, kebahasaan, dan isi. Setelah mengamati video pembelajaran dan mengikuti Google Classroom, siswa diharapkan mampu menjelaskan unsur dan struktur surat pribadi dan surat dinas. Dan yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf dari surat pribadi dan surat dinas. Dan yang ketiga, melengkapi surat pribadi dan surat dinas sesuai struktur dan kaidah bahasa. Yang keempat, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Dan yang kelima, menyunting surat pribadi dan surat dinas dari segi isi, struktur, dan bahasa. Menelaah unsur-unsur kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama, surat dinas atau surat resmi. Surat dinas atau resmi adalah surat yang dikirim oleh perseorangan atau lembaga kepada perseorangan atau lembaga lain yang berisi hal-hal kedinasan, termasuk
dalam surat dinas adalah surat niaga yang dikirim oleh perseorangan atau perusahaan untuk kepentingan atau perniagaan. Contoh surat resmi yaitu surat undangan dinas, surat lamaran kerja, surat balasan lamaran pekerjaan, surat jual beli, surat perjanjian, surat penghantar barang, dan surat penolakan. Dalam surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Sedangkan unsur-unsur surat resmi adalah yang pertama kepala surat, tanggal surat, identitas surat, nomor lampiran hal, alamat surat, nama dan alamat orang yang dikirim surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, identitas pengirim, jabatan, tanda tangan, dan nama terang. Kemudian tembusan, dan terakhir inisial. Selanjutnya yaitu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang isinya bersifat pribadi atau tidak menyangkut dengan kedinasan. Contoh surat pribadi adalah surat kepada saudara, teman sepermainan, orang tua, dan surat-surat tidak resmi lainnya. Bahasa yang digunakan bukan ragam resmi. Unsur surat pribadi adalah sama dengan unsur surat resmi, hanya saja dalam surat pribadi tidak ada kepala surat, identitas surat, jabatan pengirim, tembusan, dan inisial. Surat merupakan komunikasi dari orang pertama atau pengirim kepada orang kedua atau pembaca. Oleh karena itu, kata-kata dalam surat tidak boleh menggunakan kata ganti orang ketiga yaitunya. Contoh yang salah, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Sedangkan contoh yang benar adalah atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Atas perhatian yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kemudian ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama adalah pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Yang kedua, bahasa tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa disesuaikan dengan penerima surat. Yang keempat, menggunakan kata sapaan. Dan yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua itu penerima. Dan keenam, menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai, misalnya huruf kapital, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. Kemudian ciri penggunaan bahasa pada surat dinas adalah yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. 2. Bahasa formal. 3. Pilihan ragam bahasa resmi atau baku. 4. Menggunakan kata sapaan yang baku. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama. Dan ke-6, menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Selanjutnya kita akan menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah bagian-bagian unsur dari surat pribadi. Yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Dan yang kedua, salam pembuka. Dan yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Dan yang keenam, salam akhir. Dan yang ketujuh, nama dan tanda tangan. Kemudian surat resmi. Surat dinas berisi Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Pada dasarnya struktur surat dinas tidak jauh berbeda dengan struktur surat pribadi. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada bagiannya yaitu kepala surat. Ini diisi dengan nama lembaga, kemudian nomor dan tanggal
jumlah lampiran berisi inti dan atau tujuan surat. Kemudian yang alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, kemudian tujuan atau hal surat, paragraf penutup, salam penutup, dan nama dan tanda tangan pengirim untuk memperkuat isi surat tersebut. Selanjutnya kita akan membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Unsur yang pertama yaitu kepala atau kop surat. Dalam surat pribadi tidak ada, dalam surat dinas ada. Mencantumkan nomor surat dalam surat pribadi tidak ada, dalam surat dinas ada. Kemudian salam pembuka dan salam penutup dalam surat pribadi ada, dan surat dinas tidak ada. Mencantumkan nomor induk pegawai surat pribadi tidak ada, dalam surat dinas ada. Kemudian tidak dapat tembusan dalam surat pribadi ada, dan surat dinas tidak ada. Bahasa yang digunakan formal dalam surat pribadi tidak ada, dan surat dinas ada. Kemudian pengirim dan penerima dalam surat pribadi tidak ada, dan surat dinas ada. Persamaan surat dinas dan surat pribadi. 1. Memiliki sistematika surat. 2. Terdapat tanggal surat dan alamat yang dituju. 3. Ada alinea pembuka, isi, dan penutup. 4. Ada yang menandatangani atau yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu ya, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.